Saya tidak boleh melihat wajah anak Umi. Tugas saya di rumah ini hanya mengurus kepentingan mereka. Simpan semuanya di sini. Siti! Seorang asisten rumah tangga tidak pantas berbicara dengan anak-anak majikannya. Dia nggak salah. Lagi pula dia kan asisten Umi. Perbudakan udah nggak berlaku di negara ini. Diam kamu, Ramzi. Saya bukan baca mantra. Tadi barusan saya itu lagi berzikir, Umi. Saya nggak percaya sama kamu. Siti itu kelihatannya aja bodoh, tapi dia itu punya ilmu hitam. Itu Ramzi buktinya udah kena sihir. Udah cukup Umi. Umi udah kelewatan. Apa yang Umi lakukan ini bisa berakibat fatal. Umi tahu itu. Diam, Ramzi. Ini bukan urusan kamu. Ini urusan Umi. Saya nggak seperti yang Umi tuduhkan kepada saya. Diam! Umi tolong jangan siksa saya seperti ini, Umi. Saya tidak seperti yang... Nama saya Siti. Umur saya 26 tahun. Terbakar lumbung padi milik orang tua saya. Membuat hidup saya jatuh payah. Padi-padi yang selama ini menghidupi keluarga saya kini ludes dimakan api. Lumbung kita, Bu! Kita kebakaran! Mengorbankan hidupnya menjagungnya, Bu! Itu bahaya, Pak! Bapak jangan terobos, Pak! Bapak jangan terobos, Pak! Bapak bisa mati. Saya mau menyelamatkan bibit-bibit jagung saya. Ayo, Pak. Ayo. Habis, Bu. Habis jagung. Aku sekarang jadi miskin. Sawah kita kering, Pak. Tanahnya keras. Pecah-pecah. Persediaan padi kita juga habis. Bibit jagung habis terbakar. Bu, Ibu yang sabar ya. Kamu bisanya cuma bilang sabar. Kita ini sudah jatuh miskin, loh. Sudah tidak punya apa-apa lagi. Ya tapi kan kita masih bisa berdoa, Pak. Minta sama Allah mudah-mudahan musim kemarau ini segera berakhir. Sudah bosan Bapak-Ibu. Itu si Baria sama petugas tanah ngapain di sawah kita? Kurang ajar, ayo Bu. Hei. Ini siapa yang suruh ngukur-ngukur? Siapa? Saya yang menyuruh Pak Abu. Sampean mau menjual sawah ini toh? Baria, saya ndak akan menjual tanah saya. Paham? Gak usah marah-marah sama ibu saya ya. Diam kamu. Pak Abu, sampean itu sudah tidak punya apa-apa. Lumbung padi terbakar, sawah kering kerontang. Saya berani bayar kontan sama Pak Abu. Sampean punya telinga tidak? Saya ndak akan menjual tanah saya, apapun yang terjadi. Ya miskin. Ngobong lagi. Bicara sembarangan kamu. Saya gampang. Berani-beraninya mau gampar anak saya. Sekarang bubar. Bubar. Ayo. Sementara kita makannya dulu aja, Nduk ya.
sesulit apapun hidup kita, jangan sampai kita itu menjual sawah dan rumah ini. Saya sama Siti tuh manut aja sama keputusan Bapak. Apa yang terbaik buat Bapak, baik juga buat kita, Pak. Astagfirullah. Mati. Listrik kita diputus ya, Bu. Ya sudah, Bapak ambil lampu teplok. Yuk, Iya, Pak. tunggu di sini saja. Sampai saat ini Ibu tuh nggak habis pikir. Kenapa lumbung kita tuh kebakaran? Penyebabnya tuh apa? Atau jangan-jangan ada yang iri hati atau sakit hati sama keluarga kita? Ibu nggak boleh berpikiran negatif kayak gitu. Semuanya kan sudah terjadi, Bu. Ikhlasin aja. Ini cobaan dari Allah. Kamu pikir gampang mengikhlaskan semuanya? Aku harus sampaikan ke Bapak dan Ibu kalau aku akan bekerja. Sudah tidak gelap-gelapan lagi. Bu, Pak, Siti mau izin. Besok Siti mau berangkat ke Surabaya. Kamu mau pergi ke Surabaya? Mau apa, Nduk? Siti mau kerja, Bu. Kerja apa tuh di Surabaya? Hah? Kamu itu anak wadon. Lagi pula di Surabaya kita udah mempunyai saudara. Ya, Bu. Iya, Nduk. Siti mau kerja di pabrik sepatu, Pak. Lagian kan sudah saatnya Siti berbakti kepada Bapak maupun Ibu. Nanti Siti janji, setiap bulan Siti akan mengirimkan untuk Ibu dan Bapak. Bapak sama Ibu mau kan ngizinin Siti? Bu, Bapak, Siti pamit ya. Bu, dalam bungkusan ini ada tanah kampung halamanmu. Kamu bawa ya, biar kamu betah di sana. Tapi kan itu hanya mitos, Bu. Udah, kamu ikutin aja, Nduk, apa kata orang tua. Dari leluhur kita dulu ya seperti itu. Kamu bawa ya. Kalau gitu Siti jalan ya, Bu. Doain Siti. Mudah-mudahan Siti baik-baik aja di sana. Ibu sama Bapak selalu mendoakan kamu, Nduk. Yondu, kamu jaga diri baik-baik. Nggak usah macam-macam hidup di Surabaya. Jaga nama baik keluarga, ya. Insya Allah, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nduk,
kamu nggak bilang kalau kamu mau kerja ke luar negeri? Enggak. Nanti kalau mereka marah, kamu bohong? Gimana? Aku yakin sih orang tua aku nggak bakal marah. Soalnya kan aku niatnya baik. Aku tuh pengen bikin mereka senang. Makanya aku bikin kejutan. Nanti kalau aku udah gajian, rencananya aku mau langsung kirimin duitnya ke mereka. Ya udah, sekarang kita ke kantor dulu. Bulan depan kamu berangkat ya. Jadi kita nunggu bis di sini. Ya. Siti lagi opo ya Pak sekarang? Ya, Pak Abu, Bu Yati, Siti mana? Siti sakit ya? Pasti sakit karena kelaparan toh? Kamu itu punya mulut nggak pernah dijaga. Jangan sampai saya lepas kendali dan menampar mulut kamu. Saya kan cuma tanya. Iya, orang nanya baik-baik ya, Bu. Masa jawabnya judes banget, Bu? anak saya itu kerja di Surabaya. Bukan pengangguran yang setiap hari itu ngebuntutin mamae. Oh, Pak Abu nyindir saya toh. Emang kerja apa di Surabaya? Siapa yang kenalin? Hati-hati loh, Pak. Bisa-bisa kerja nggak bener kalau di kota. Ya nggak, Bu? Siti itu kerja di pabrik sepatu. Diajak kawannya yang bernama Hamida Sutanto. Oh, Hamida. Dia kan penyalur TKW. Iya bener Mina. Kamu jangan asal ngomong ya. Mina ini nggak sembarangan bicara. Perempuan itu kalau kerja di luar negeri jadi apa coba? Paling jadi istri simpanan. Kurang aja. Pak, udah Pak. Pak jangan marah-marah, jangan emosi. Siti aja bisa bohong ya, Bu, sama orang tuanya. Mina biasanya anak suka bohong itu pasti tidak benar. Iya, Bu. Jangan sampai ya, Bu, aku kayak gitu. Pak, kenapa Pak? Pak, ya Allah, Pak, tolong. Bu, ibu saya nelpon, boleh saya terima teleponnya bentar? Oh silakan Siti. Makasih, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Mina. Kamu gimana keadaannya, Dok? Alhamdulillah, Siti baik-baik aja. Alhamdulillah. Sini. Biar bapak yang bicara sih. Halo, Nduk. Kamu kok tega ya bohongin bapak sama ibu? Kamu ndak kerja di Surabaya kan? Kamu kerja di luar negeri jadi TKW, ya kan? Bapak tahu dari mana? Bapak tuh tahu dari si Mina. Kamu itu katanya disalurin sama si Hamidah. Kerja di luar negeri jadi TKW. Tega kamu ya? Pak, bukan kayak gitu maksud Siti. Siti cuma mau bikin kejutan aja buat Bapak dan Ibu. Nanti maksudnya kalau Siti udah gajian, Siti mau langsung kasih duitnya ke Bapak dan Ibu. Pak, aku mau ngomong, Pak. Mina, kamu itu kerja di negeri orang. Kalau ada apa-apa gimana, Dok? Insya Allah nggak ada apa-apa kok, Bu. Kenapa Siti? Bisa saya bicara dengan bapak kamu? Halo, assalamualaikum bapak dan ibu. Halo, kamu siapa? Saya agen tenaga kerja di sini Pak. Saya hanya memastikan bahwa dia akan baik. Siti mendapatkan majikan yang baik dan dia akan menjadi tanggung jawabnya. Pokoknya kalau sampai terjadi apa-apa sama anak saya, sampean yang akan saya tuntut. Baik Pak. Ya sudah, bilang sama Siti, hati-hati. Pak, aku mau ngomong lagi, Pak. Iya, Bu. Siti, kamu jangan lupa sholat ya, Dok. Iya. Ya wes, gitu aja ya, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan Nyonya, ini Siti Komaria. Dia wanita yang akan bekerja menjadi asisten rumah tangga di rumah Nyonya. Mana dokumennya? Kartu keluarga dan paspor. Ini dokumennya Nyonya. Oke, sudah lengkap. Jika sudah lengkap dokumennya, saya izin pamit Nyonya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Fatimah. Siti, bekerja yang baik ya. Ayo masuk. Baik Nyonya. Jangan panggil Nyonya, panggil saya Umi. Iya, Umi. Ayo. Heh, kamu nggak boleh seperti itu di rumah saya, hah? Kamu mau nggambar, ya situasi rumah saya, mau mencuri ya? Enggak Umi. Demi Allah saya nggak pernah punya niat untuk mencuri di rumah Umi. Saya hanya mengagumi keindahan rumah ini. Itu saja Umi. Dengarkan ya, kamu akan kehilangan tangan kamu. Dan kamu kalau melanggar akan merasakan akibatnya. Saya mau sampaikan peraturan untuk kamu. Duduk. Jongkok. Dengar baik-baik. Kamu harus berjilbab. Kalau ketemu sama anak lelaki saya, kamu tidak boleh menatap wajahnya. Kamu dilarang berbicara dengan anak-anak saya. Dan kamu harus siapkan semua keperluan anak-anak saya dan habis itu kamu pergi. Kalau anak saya ke dapur, kamu harus pergi. Kalau kamu melanggar ini, tahu sendiri akibatnya. Hei! Kamu mendengarkan gak sih bicara saya? Hah? Belum apa-apa kamu udah bikin marah saya ya? Saya dari tadi menyimak semua omongannya Umi. Oke, apa yang saya sampaikan? Saya harus berhijab. Lalu saya tidak boleh melihat wajah anak Umi. Tugas saya di rumah ini hanya mengurus kepentingan mereka. Lalu setelah itu saya pergi. Dan jika anak Umi ke dapur, saya harus pergi. Simpan semuanya di sini. Hei, ayo kamu ke sini. Ayo masuk. Taruh pakaian kamu di lemari itu. Baik, Umi. Maaf, Umi, bukannya saya lancang, tapi itu pakaiannya siapa ya? Itu pakaian bekas pembantu yang pernah kerja di sini. Dengar ya, kamu kerja di sini harus ikutin peraturan yang ada di sini. Setiap hari, setiap waktu kamu harus berjilbab. Iya, Umi. Dan ada satu hal lagi, kamu kalau melanggar peraturan, kamu akan kena sanksi. Dan setiap kamu keluar rumah harus pakai cadar. Jangan lupa, kalau anak lelaki saya tertua, Mahmud, dan anak lelaki saya termuda, Ramzi, ada di dalam rumah ini, kamu harus tetap di kamar ini. Ngerti kamu? Iya, Umi. Saya mengerti. Ya, kerjakan tugas kamu dengan baik. Jangan ada yang berantakan. Kalau ada pekerjaan kamu yang tidak beres, gaji kamu tidak dibayar. Sekali lagi saya ingatkan. Kamu jangan macam-macam di sini. Kerjalah dengan baik. Kalau kamu macam-macam, kamu tidak akan bisa pulang ke negara kamu dan kamu akan ditahan di imigrasi. Makanya kamu kerja yang baik agar kamu tidak tertimpa masalah. Baik, Umi. Ini pakaian yang kamu pakai. Ya Allah, apa Umi Hasanah ini tipe majikan yang kejam?
Astagfirullahalazim. Enggak. Aku nggak boleh suuzon. Ternyata aku cantik juga pakai hijab. Semoga ini jalan Allah supaya aku pakai hijab terus. Dan semoga Umi Hasanah nggak menakutkan seperti pembawaannya. Amin ya Allah. Permisi. Kamu harus berjilbab. Kalau ketemu sama anak lelaki saya, kamu tidak boleh menatap wajahnya. Kamu dilarang berbicara dengan anak-anak saya. Dan kamu harus siapkan semua keperluan anak-anak saya dan habis itu kamu pergi. Kalau anak saya ke dapur, kamu harus pergi. Kalau kamu melanggar ini, tahu sendiri ya. Tunggu. Kamu. Kenapa? Saya datang kamu pergi. Nggak usah takut. Saya nggak nyakar. Kau baru? Iya, saya mengerti. Peraturan Umi memang begitu. Tapi boleh minta tolong? Boleh, Bang. Ambilkan saya minum sebelum kamu ke kamar. Baik. Siti! Siapa suruh kamu kesini? Apa kamu lupa dengan peraturan? Lupa, iya? Seorang asisten rumah tangga tidak pantas berbicara dengan anak-anak majikannya. Umi, dia nggak salah. Saya nyuruh dia di sini. Lagi pula dia kan asisten Umi. Dia manusia. Perbudakan udah nggak berlaku di negara ini. Diam kamu Ramzi. Meskipun perbudakan sudah tidak ada sekarang, yang namanya asisten rumah tangga lebih rendah derajatnya. Tahu kamu? Kamu kok diam aja? Cepat beresin. Cepat beresin. Hayya. Aduh ampun. Rasa kamu. Aduh ampun. Ayo masuk. Masuk sana. Masuk. Ayo. Keluar. Ramzi, jangan sekali-sekali kamu tuh belain asisten rumah tangga. Yang sudah-sudah, mereka itu selalu keras kepala, besar kepala. Ngerti kamu? Berani sekali kamu ya melanggar peraturan saya. Bukan begitu maksud saya, Umi. Banyak alasan kamu. Astagfirullahaladzim, Umi. Ya Allah. Ampun, Umi, ampun. Saya janji, Umi, saya nggak
kesalahan ini lagi, saya janji. Ini belum seberapa. Sekali lagi kamu ketemu bicara sama anak lelaki saya akan lebih dari ini. Dengar itu. Astagfirullahaladzim. Dasar. Ya Allah. Kenapa Umi tega sekali sama aku? Kakiku. Astagfirullahaladzim, kakiku juga luka. Ya Allah, udah azan Isya. Nanti aku lanjutin lagi cuci piringnya setelah. Mau kemana kamu? Kerjaan kamu belum selesai kan? Saya mau sholat dulu Umi. Nanti saya lanjutkan lagi cuci piringnya setelah saya sholat. Kan sholat itu nggak boleh ditunda. Sok pintar kamu ya. Allah, Sakit kamu. sakit Umi. Kamu boleh sholat setelah pekerjaan kamu selesai. Ngerti kamu? Paham? Iya Umi, saya mengerti Umi. Tolong lepasin tangan saya, sakit. Dengar baik-baik. Setelah selesai pekerjaan kamu semua, baru kamu boleh makan, baru boleh kamu sholat dan segala macam. Dengar itu. Semua perkataan saya kamu simpan di sini, bukan di dengkul kamu. Ngerti kamu? Iya Umi. Udah, kerjakan pekerjaan kamu situ. Selesaikan dulu. Hayo! Gara-gara Siti jadi TKW ke luar negeri tanpa seizin kita. Orang-orang kampung sini tuh menyangka Siti itu dijual ke luar negeri, Bu. Bapak tuh jangan pernah dengarkan omongan orang-orang. Pak, besok kita tuh makan apa, Pak? Kita sama sekali nggak punya uang loh. Ya sudah, nanti Bapak akan usaha cari pinjaman. Tole ini sering datang nemuin aku. Seolah-olah dia itu mau menyampaikan sesuatu. Tapi aku nggak ngerti maksudnya. Lah ngomong apa? Bapak nggak ngerti? Itu aneh loh, Pak. Malah tambah pusing, Bu. Siti, kamu tunggu di sini ya. Iya Umi. Jangan taruh di bawah belanjaan. Ini kan kotor, banyak debu, bekas injak-injak orang. Otak kamu kemana sih? Ayo angkat cepetan. Angkat. Buruan, aduh. Keburu kotor deh tuh. Udah, tunggu sini ya. Ya Allah, apa ini akibat hamba kerja tapi tanpa izin dari orang tua? Bapak, Ibu, maafkan Siti. Astagfirullahaladzim. Maaf. Terima kasih atas bantuannya, tapi saya bisa sendiri. Iya.
Kamu nggak apa-apa? Dibuangin itunya, Mas. Bu Yati, tumben Bu kesini. Tunggu. Saya tahu, biar saya tebak ya. Bu Yati ini kan habis kena musibah, ya toh? Berarti ndak punya duit, pasti mau pinjam duit sama saya. Iya betul Bu Badriah. Saya mau pinjam duit sama Bu Badriah buat modal beli bibit jagung dan padi. Nanti akhir bulan kalau saya dapat kiriman dari Siti, saya bayar Bu. Tolongin saya Bu Badriah. Tenang saja Bu Yati, saya bisa kok kasih pinjaman. Tapi saya butuh jaminan. Untuk beli bibit jagung itu kalau ndak salah itu habis sekitar 5 juta loh Bu. Jadi saya butuh jaminan. Jaminan Bu? Iya Bu Yati, orang pinjem di bank aja perlu jaminan toh. Tenang saja, jaminannya ndak susah kok. Cuma perlu surat tanah jaminan Bu Yati saja. Maaf Bu Badriah, kalau jaminan surat tanah saya ndak bisa. Oh ya sudah, kalau ndak bisa pinjam sama yang lain saja. Saya ndak bisa ngasih kalau ndak ada jaminan. Sudah sana pinjam sama yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, kalau jalan itu pakai mata. Ya Allah Mina, kamu tuh bawa motor ngebut. Kok jadi salahin aku sih? Ibu itu kalau jalan tuh jangan ngelamun. Belum makan ya? Kasian banget sih. Hah? Bu. Wah. Mina gak boleh gitu sama orang tua. Ngomong aja nggak becus. Nggak usah so nasihatin dong. Makasih Yole. Ayo Le, kita pulang. Buka semua belanjaan itu. Baik. Itu belanjaannya kok kotor semua, Siti? Maaf Umi, tadi pas di butik nggak sengaja ada orang yang nabrak saya, terus belanjaan Umi jadi jatuh. Apa kamu bilangnya? Kamu hanya bisa minta ampun. Semua pekerjaan kamu gak ada yang beres. Otak kamu itu ditaruh di mana, Siti? Bersihkan ini semua. Cepat bersihin. Baik Umi. Cepat. Karena kebodohan kamu ini, gaji kamu saya potong. Ibu, Assalamualaikum Bu. ya gitu Ti. Ibu sama bapak itu susah makan di sini. Tadi
Ibu coba minjem sama Bu Badiah. Tapi pakai jaminan. Ibu ndak mau, Dok. Karena yang sudah-sudah sawah orang-orang itu nggak dikembaliin. Tolonglah, Dok. Kamu coba minjem sama majikan kamu. Nanti gaji kamu kan bisa dipotong. Iya Bu, nanti Siti coba pinjamin ya Bu sama majikan Siti. Ibu doain, mudah-mudahan beliau mau meminjamkan duitnya. Bu, Siti tutup dulu ya teleponnya. Siti dipanggil sama majikan Siti. Salam ya Bu sama Bapak. Assalamualaikum. Pak, gimana yo Pak? Kalau Siti nggak dapat pinjaman. Ya sudah Bu, sebaiknya kita doakan saja anak kita ya. Iya Pak. Siti! Ayo. Allah. Pantaskan saya panggil-panggil. Kamu tuh asik telepon, gak angkat-angkat. Lagi asik pacaran kamu di telepon, iya? Enggak, aduh. Enggak, Umi, saya enggak pacaran, Umi. Tadi itu barusan orang tua saya nelfon dari kampung. Terus katanya mereka lagi butuh duit pinjaman, Umi. Saya baru saja mau pinjam duit sama Umi. Tebal muka sekali kamu ya. Hah? Baru juga bekerja udah mau pinjam duit sama saya. Hah? Saya janji, Umi, saya akan kembalikan duit pinjaman itu atau Umi potong aja dari gaji saya, Umi. Saya benar-benar mohon pinjamin saya duit, Umi. Orang tua saya benar-benar lagi kesusahan di sana. Saya mohon, Umi. Dengar ya, kamu itu digaji bukan tiap bulan. Tapi 3 bulan sekali dan itu pun dipotong karena kebodohan kamu, ngerti? Jadi saya digaji 3 bulan sekali. Iya. Sekarang cepat mau bersihkan barang-barang kotor ini. Kalau saya sudah kembali, ini belum bersih, awas kamu. Ayo, cepetan. Iya. Cepet. Allah, aku harus ngomong apa sama ibu? Ibu pasti kecewa kalau aku nggak bisa dapetin uang pinjaman itu. Ya Allah, aku harus telepon ibu sekarang. Situ Pak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Dok. Gimana? Siti minta maaf ya, Bu, sebelumnya. Tapi Siti nggak berhasil dapat pinjaman dari majikan Siti. Malah katanya Siti akan digaji 3 bulan sekali, Bu. Sini. Biar Bapak yang bicara. Halo, Dek. Kamu ini gimana sih? Masa kerja digajiin 3 bulan? Maafin Siti, Pak. Tapi Siti udah berusaha buat dapetin duit pinjaman itu. Makanya, jadi anak itu ndak usah bohongin orang tua. Ini akibatnya nih, jadi kualat. Bukan bantuin orang tua, malah tambahin susah orang tua aja kamu. Pak. Saya minta tolong untuk kirimkan uang ini ke orang tua Siti. Saya hanya iba dengan Siti dan kedua orang tuanya yang sedang kesulitan uang. Baik, saya akan kirim uang ini ke orang tuanya Siti. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ngomong-ngomong, pembantu baru kamu berasal dari mana, Hasanah? Dari Indonesia. Oh, Indonesia. Sekarang hati-hati loh Hasanah kalau ambil pembantu. Apa dia mencuri barang-barang berharga kita? Bukan, lebih berbahaya. Teman saya ada ambil pembantu dan ternyata pembantu itu punya jimat. Seperti black magic gitu. Black magic? Iya, black magic. Pembantu itu membuat teman saya dan keluarganya sakit parah.
sampai ada laki-laki yang tergila-gila sama pembantu. Waduh, mesti hati-hati tuh Hasanah. Anak kamu kan laki-laki semua. Yaudah ya Hasanah, aku pergi dulu. Saya harus lebih hati-hati sama Siti. Saya harus mastiin apa Siti benar-benar punya ilmu hitam. Halo, waalaikumsalam. Maaf mengganggu Umi, saya Fatima dari kantor agen tenaga kerja. Mulai saat ini saya ingin menginformasikan kepada Umi bahwa Umi tidak perlu datang lagi ke kantor agen untuk mengantar gaji Siti. Karena saya sudah membuka rekening untuk Siti, jadi Umi bisa mentransfer langsung ke Siti. Hei, ada apa ini? Saya belum membayarkan gajinya Siti. Kau udah minta rekening? Maaf Umi, kemarin Ramzi datang ke kantor agen. Dia minta tolong kepada saya untuk mentransfer uang sebesar 5 juta kepada orang tuanya Siti. Apa? Ramzi kirim uang untuk orang tuanya Siti? Iya Umi. Assalamualaikum Pak Abu, Bu Yati. Waalaikumsalam. Lagi ngapain? Oh, saya tahu. Bu Yati pasti mau metik ini toh, sawit toh. Di rumah ndak punya lauk toh. Bu, kan di rumah banyak banget lauknya. Daripada dikasihin ke kucing, mending kasihin ke mereka. Bener kamu Ndok. Tuh, denger kan Bu Yati? Di rumahku banyak lauk buat kucing. Ayo, mendingan buat Bu Yati. Ayo ke rumahku. Ayo Bu Yati. Ini Ndok. Mono opo sih? Kamu ngomong opo tolek? Sudah. Kamu malah tambah pusing aja dilihatnya. Sudah sana main. Udah kamu main sana. Kenapa, Min? Dikit Pak, ada kiriman paket. Tadi Bapak sama Ibu gak ada di rumah sih, jadi nitipin saya. Yaudah, saya pamit ya, Pak Bu. Suun, Min ya. Yuk. Salam. Dari Siti, Pak. Coba dibuka, Bu. Pak, bantu, Pak, bantu. Uang, Pak. Alhamdulillah ya. 5 juta, Pak. 5 juta. Alhamdulillah. Siti kan belum kerja sebulan. Kok udah ngirim uang banyak tuh, Bu? Hah? Curiga Siti main sama majikannya, Bu. Bener, Ndok. Siti, kamu bilang apa barusan, ha? Ibu nggak denger ya barusan ya aku ngomong ya? Coba Ibu pikir pakai akal sehat, Ibu. Siti itu belum kerja sebulan. Terus ngirim uang banyak kayak gini. Coba, kalau nggak main sama majikannya, main. Berangan kamu. Kurang ajar kamu bilang anak saya. Kalian ini ya, selalu gara-gara sama saya. Hah? Sekarang pergi. Mau saya aja. Hah? Mau saya aja. Pergi. Sini. Ayo sini. Cepat. Umi, maaf kalau saya bertanya, tapi sebenarnya ada apa ya? Umi lagi mencari apa di kamar saya? Maaf, bukannya saya lancang, tapi... Ini apa? Ini jimat ilmu hitam kamu kan? Iya kan? Saya bisa jelasin, Umi. Sumpah demi Allah, Umi. Itu bukan jimat. Saya nggak pernah percaya sama barang seperti itu, Umi. Kamu masih mangkir aja ya? Hah? Kamu pakai jimat ini kan?
untuk membuat anak saya jatuh cinta sama kamu sampai-sampai si Ramzi kirim uang sama orang tua kamu. Iya kan? Enggak Umi, itu cuma pemberian dari ibu saya. Itu tanah dari tempat kelahiran saya Umi. Ibu saya sengaja memberikan itu, katanya kalau misalkan saya rindu akan tanah kelahiran saya bisa merasa seperti ada di rumah sendiri. Itu saja Umi. Itu hanya alasan kamu aja. Lalu kenapa? Kenapa si Ramzi kirim uang sama orang tua kamu? Kenapa? Saya benar-benar nggak tahu Umi. Saya bahkan nggak tahu kalau Tuan Ramzi mengirim uang kepada orang tua saya Umi. Saya nggak tahu. Saya nggak percaya. Itu alasan kamu saja. Hayah! Hayah keluar sana. Hayah. Umi itu bukan gimana. Keluar. Ayo. Bapak ini bagaimana sih? Kirim pembantu sama saya. Dia tuh pakai ilmu hitam. Bapak bisa saya tuntut, tahu nggak? Karena Bapak sudah merugikan saya. Silakan Umi menuntut kami. Tapi ingat, kalau misalkan Umi menuntut kami tanpa adanya bukti, kami akan tuntut balik. Kamu boleh aja bilang ustazah. Tidak dengan saya. Ngerti kamu? Kamu cuci piring, bersihkan dapur. Sana. Cepat. Kalian berdua lihat apa? Mahmud, Ramzi, dengar Umi baik-baik. Jangan dekat-dekat sama si Siti. Siti itu punya ilmu hitam yang membuat orang bisa kehilangan akal sehat. Maksudnya gimana? Iya, Siti itu kelihatannya aja bodoh. Seperti orang kampung. Tapi dia itu punya ilmu hitam. Ini, jimat. Jangan disentuh. Ini bisa orang kena sihir. Tahu? Masa sih? Iya. Itu Ramzi buktinya udah kena sihir. Maksud Umi apa? Saya baik-baik aja. Apanya yang baik-baik? Kamu udah ngirim uang kan sama orang tuanya Siti? Kenapa kamu diam saja? Dengar ya, Ramzi. Sekali lagi kamu kirim uang sama orang tuanya Siti, Umi akan sita semua fasilitas kamu. Mobil, credit card, ATM, dan Umi tidak akan lagi kasih kamu uang jajan. Ingat itu. Ya Allah, ya Tuhanku. Kasihilah kedua orang tua hamba seperti mereka mengasihi hamba saat hamba masih kecil. Berikanlah mereka kesehatan dan perlindungan-Mu ya Allah. Ya Allah. Lindungilah hamba-Mu yang bodoh ini dari segala fitnah dan mara bahaya. Sesungguhnya hanya kepada Engkau hamba memohon ya Allah. Hamba hanya ingin membahagiakan kedua orang tua hamba. Mohon ridhoilah niat hamba ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Saya mau tanya Bu, kira-kira Tuan Ramzi tahu alamat rumah orang tua saya dari mana ya? Sampai-sampai dia bisa ngirimin duit ke mereka. Kemarin dia datang ke kantor saya.
Dia minta tolong kepada saya untuk mengirimkan uang kepada orang tua kamu. Dia merasa kasihan kepada orang tua kamu yang kesulitan uang, Siti. Mbak, makasih banyak ya Bu informasinya. Assalamualaikum. Mendingan aku sekarang telepon Ibu. Apa benar uangnya udah sampai? Assalamualaikum Bu. Ibu apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Bapak juga baik kok. Sekarang kita udah bisa nanam bibit jagung. Bapak lagi nanam bibit jagung. Pak, Siti. Yo, salam buat Siti. Bapak kirim salam, Dok. Ya alhamdulillah kalau Ibu sama Bapak udah bisa nanam bibit jagung lagi. Siti senang banget Bu dengernya. Ibu sama Bapak sehat-sehat ya Bu. Ya udah Bu, Siti tutup dulu ya teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramzi. Lanjut. Ya Allah. Maaf. Mata kamu sangat indah. Apa kita pernah kenal? Bagiku, cintaimu pun adalah bahagia untukku, bahagia untukku. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Kamu belanjanya lama benar. Kemana dulu kamu? Enggak kok Umi, saya nggak kemana-mana. Saya cuma ke pasar swalayan, habis itu saya pulang. Ya sudah, bawa itu semua belanjaan ke dapur. Ayo. Baik Umi. Buruan perginya. Jalan kayak keong aja. Hei, Ya Umi. kamu dari mana aja? Umi lihat dong, Ramzi pakai baju apa? Habis jogging. Joggingnya di swalayan. Iya. Kok Umi bisa tahu Ramzi ke swalayan? Umi ngikutin Ramzi ya? Nah itu soft drink yang kamu pegang. Belinya pasti di swalayan. Emang beli di kaki lima? Nggak mungkin kan? Iya, beli di swalayan. Kamu kan dari swalayan. Tadi ketemu Siti nggak? Siti juga baru pulang dari swalayan. Ya. Cuek aja dibilangin. Enggak Umi. Pantes. Tadi kayak saya kenal mata itu. Ternyata benar. Perempuan yang belanjanya jatuh tadi, dia Siti. Ampun Umi, ya ampun Umi, saya salah apa lagi? Kamu jangan pura-pura bodoh ya. Kamu ketemu sama Ramzi di swalayan, ya kan? Benar kan? Hah? Iya kan? Karena saya pakai cadar Umi. Jadi saya dan Tuan Ramzi sama sekali nggak berbicara. Ampun Umi. Bohong kamu! Bohong! Enggak Umi. Ngaku sekarang juga! Ngaku! Ngaku! Umi saya nggak berbohong. Umi saya berani sumpah atas nama Allah saya nggak bohong. Gitu. Kamu janjian sama Ramzi di HP kan? Janjian kan ketemu di swalayan sama Ramzi, ya kan?
Iya kan? Enggak Umi, saya sama sekali nggak janjian sama Tuan Ramzi. Saya bawa handphone saya ke pasar swalayan hanya untuk menelpon ibu saya di kampung Umi. Udah itu saja. Oh, oke. Kamu menelpon agen itu kan, si Fatimah itu. Kamu bersekongkol sama dia kan, untuk memperdaya anakku, memorotin uangnya untuk membiayai ibu kamu. Astagfirullahaladzim Umi. Ngaku! Ngaku! Saya berani bersumpah Umi. Bawa nama Allah lagi sama ayah. Ayo. Umi saya mohon Umi jangan sakitin Kamu saya. gak mau ngaku juga? Ayo ngaku, kalau nggak saya bakar tangan kamu. Ngaku! Umi enggak Umi, saya nggak bohong Umi, saya udah mengatakan yang sejujur-jujurnya Umi. Bohong! Tolong percaya sama saya Umi. Umi tolong jangan sakitin saya Umi. Kamu ya? Ayo. Umi sakit, Umi sakit. Gak ngaku juga, rasain kamu. Umi ampun. Mampus kamu, mampus. Sakit Umi. Rasain. Lepasin Umi. Astagfirullahaladzim. Istighfar Umi. Umi, Siti manusia. Dia makhluk Allah juga. Umi nggak boleh memperlakukan dia kayak begini. Sana kamu, pergi. Ramzi, kalau dia tidak menyihir kamu, Umi nggak akan siksa dia, Ramzi. Ngerti kamu? Umi. Apa? Apa? Saya nggak mengerti kenapa Umi bisa berbuat seperti ini sama perempuan yang jelas-jelas sudah tidak punya daya apa-apa. Siti sudah pasrah Umi. Saya tidak terkena sihir. Saya juga yakin Siti nggak punya ilmu seperti itu. Kamu membela perempuan itu, ya? Umi, saya nggak membela Siti, tapi Umi memang salah. Seharusnya Umi istighfar. Semakin Umi emosi, semakin mudah iblis mempengaruhi Umi. Kurang ajar kamu ya, hah? Beraninya ngatain Umi iblis. Ya Allah Umi, saya minta maaf, tapi bukan itu maksud saya. Umi yakin kamu tuh udah kena sihir, tau gak? Kamu tega ngatain Umi iblis, dasar. Kenapa, Bu? Iki Pak, kena bambu. Ya Allah. Semoga saja ini bukan pertanda buruk, Bu. Sabar ya. Ayo kita obatin. Ayo. Siti disiksa sama majikan Siti. Padahal Bapak dan Ibu gak pernah menyentuh Siti sama sekali dari Siti kecil. Siti sedih. Siti udah gak kuat lagi ada di sini, Pak. Hei! Saya melarang kamu bertemu sama Ramzi. Dalam rumah ataupun di luar rumah. Kalau kamu berani melanggar, akan saya bakar muka kamu. Baik, Umi. Sebelumnya saya minta maaf. Tapi saya udah benar-benar gak kuat kerja di sini. Saya mau minta berhenti kerja, Umi. Boleh kan? Apa? Kamu berhenti kerja? Enak aja kamu minta berhenti. Kontrak kamu masih lama, tahu? Tapi saya udah benar-benar gak kuat Umi bekerja di sini. Apalagi sampai-sampai Umi bisa memfitnah saya seperti itu. Sakit, Umi. Hei! Dan kamu tidak akan pulang ke orang tua kamu sebelum kontrak kamu habis. Dengar itu. Umi sakit, Umi. Tangan saya masih luka. Rasain! Rasain! Ampun, Umi. Rasain kamu. Sakit, Umi. Rasain! Ampun, Umi. Ampun. Lepas. Siti.
Sebentar. Tolong kamu jangan dekat-dekatin saya lagi. Nanti kalau Umi tahu, tangan saya bisa dibakar lagi. Saya udah gak kuat. Saya ingin minta maaf. Karena saya kirim uang ke orang tua kamu, Umi marah besar. Umi sampai memperlakukan kamu seperti ini. Maafkan saya. Saya hanya ingin lihat luka kamu. Jangan. Kalau memang kamu peduli sama saya, tolong jauhin saya. Saya udah gak kuat menerima siksaan dari Umi. Saya akan bawa kamu pergi dari sini. Ya tapi untuk apa? Karena saya nggak bisa membiarkan kamu disiksa Umi seperti ini. Umi sudah zolim sama kamu. Dia bukan cuma memukul kamu, tapi dia membakar tangan kamu. Saya ingin menjaga kamu. Tapi untuk apa kamu menolong saya sejauh itu? Padahal kamu tahu resikonya sangat besar untuk kamu. Saya mencintai kamu, Siti. Saya berharap kamu menjadi istri saya kelak. Menjadi Umi dari anak-anak. Siti! Diam kamu. Kamu belum sadar juga ya? Kalau dia itu sudah menyihir kamu. Kamu belum percaya juga apa yang Umi sampaikan, iya? Hah? Hei! Kamu masih nekat juga mendekati anak saya ya? Enggak Umi, saya nggak pernah mencoba untuk mendekati Tuan Ramzi. Saya nggak pernah Umi. Dia nggak salah. Saya mendatangi dia untuk minta maaf. Untuk apa kamu minta maaf sama dia? Hah? Derajat kamu lebih tinggi daripada dia. Umi akan laporkan dia ke polisi syariah. Kan dia udah memakai ilmu hitam untuk menyihir kamu. Umi nggak bisa melakukan itu. Umi sudah menganiaya Siti. Kalau polisi syariah tidak menemukan bukti kalau Siti melakukan ilmu sihir, polisi akan menyelidiki luka-luka yang ada di tubuh Siti. Umi akan terbukti bersalah karena Umi sudah menyiksa dia. Umi akan dipenjara. Umi mau itu. Ayo sana, masuk. Umi. Musyrik kamu. Astagfirullah. Hei, kamu baca-baca mantra kan? Untuk menyihir anak saya. Jangan-jangan kamu juga menyihir saya. Enggak Umi, saya bukan baca mantra. Tadi barusan saya itu lagi berzikir Umi. Saya nggak percaya sama kamu. Ayo, sini. Ayo. Aduh, sakit Umi. Umi, udah cukup Umi. Umi udah kelewatan. Apa yang Umi lakukan ini bisa berakibat fatal. Umi tahu itu. Diam Ramzi, ini bukan urusan kamu. Ini urusan Umi. Enggak, Umi udah kelewatan. Mahmud kamu lihat sendiri kan? Ram, jangan ngelawan Umi, Ram. Saya nggak ngelawan Umi. Saya ngelawan tindakan Umi yang salah. Keluar Ramzi. Saya nggak akan keluar selama Umi masih menganiaya Siti. Tarik dia keluar. Kita keluar atau Umi makin bisa-jadi. Ramzi, kalau kamu nggak mau ngikut perintah Umi, kamu mau jadi anak durhaka. Mau? Keluar Ramzi. Keluar, keluar, keluar. Untuk apa kamu kasar seperti ini? Kamu di sini aja. Mahmud, buka pintu ya Mahmud. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pelindung dan Maha Segala. Lindungilah putri kami ya Allah, yang saat ini berada di luar negeri. Lindungilah putri kami ya Allah dari segala macam fitnah dan bahaya ya Allah. Umi saya mohon, Umi tolong Begini caranya jangan bikin siksa. kamu berat. Begini caranya. Begini caranya. Jangan siksa saya lagi, Umi tolong. Begini caranya kamu jalan. Umi, Begini. saya mohon jangan. Begini. Ayo, begini caranya. Ayo. Ayo. Ayo, begini caranya ya. Begini caranya kamu jarak ya. Ayo Mahmud, Amaya cepat karungin perempuan ini. Abi gak kerja. Pak, tolong jangan siksa saya lagi. Diam kamu. Umi! Mahmud! Kalian berhenti menyakiti Siti. Siti perempuan baik. Ikat karungin cepat perempuan sesat ini. Umi tolong jangan siksa saya seperti ini, Umi. Diam, ayo karungin cepat. Sentuh. Ayo, karungin, ayo. Mahmud! Buka pintunya! Umi! Suara apa itu? Seperti ada yang gedor-gedor deh. Itu Ramzi. Tadi aku kurung dia di kamar. Mahmud! Kalian semua sudah dirasuki iblis. Berhenti menyakiti Siti. Ayo buruan sebelum si Ramzi keluar. Buruan, ayo cepat. Berat banget lagi. Ayo buruan. Buruan masukin ke dalam mobil. Aduh, berat banget lagi. Ayo, cepat. Siti! 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 Dengan cara seperti ini, jin yang ada di dalam diri kamu akan keluar. Dan kekuatan ilmu jahat kamu pun akan hilang. Ayo, sini, sini. Rasain lu, coba. Astagfirullahaladzim, itu nggak benar Ramzi. Siti nggak kita bawa. Saya justru baru mendengar dari kamu kalau Siti menghilang selama 5 hari dari rumah kamu. Saya udah duga Umi berbohong. Pasti Umi yang menyembunyikan Siti. Dia tahu di mana Siti sekarang. Kamu tenang Ramzi. Biar saya coba menghubungi ini kamu. HP Umi kamu tidak bisa dihubungi. Umi, kita sudah rendam pembantu ini 7 hari, Umi. Saya yakin si ilmu hitamnya udah hilang, Umi. Jadi Umi gak usah khawatir. Kamu yakin Siti tidak berbahaya untuk saya dan anak-anak saya? Hah? Saya yakin, Umi. Karena dengan cara seperti ini, biasanya si ilmu hitamnya pasti hilang. Jadi pokoknya Umi gak usah khawatir, ya. Tadi kamu lihat tuh dia tuh. Tidak bergerak, lihat. Kamu lihat. Hei, Siti! Siti bangun, Siti! Hei! Siti bangun. Tuh, Siti. kan? Siti. Tuh, gak bangun kan? Gimana ini coba? Kalau sampai Siti ini mati, kita akan tertimpa masalah yang besar. Dan kita akan masuk penjara. Umi tenang ya. Umi jangan tegang, oke? Siti belum mati. Denyut nadinya masih ada. Oke, Umi. Amaya, bawa dia ke rumah sakit sekarang. Ramzi, Umi takut kalau sampai Siti mati, kita bisa dituduh pembunuhan berencana dan masuk penjaranya itu lama. Umi nggak mau masuk penjara, Umi takut, Umi nggak mau. Umi tenang ya, Umi.
Umi jangan tegang. Aku juga nggak mau Umi masuk penjara. Oke? Iya. Umi, kita nggak boleh tegang. Semakin kita tegang, semakin orang-orang akan curiga sama kita. Oke, Umi? Lagian, Siti juga udah kita bawa ke rumah sakit. Jadi, kita berharap aja Siti nggak kenapa-napa. Umi! Umi! Di mana Umi sembunyikan Siti? Di mana sekarang Siti, Umi? Maksud kamu apa sih Ramzi? Menyembunyikan Siti gimana? Umi nggak usah pura-pura, Ramzi tahu semua. Umi nggak suka sama Siti, sekarang Siti tiba-tiba menghilang. Umi pasti ada kaitannya sama ini. Di mana Siti? Kalau Umi nggak mau jujur sama Ramzi, Ramzi akan buat laporan ke polisi syariah. Polisi syariah akan menyelidiki ini semua. Umi akan dipenjara karena ini. Ram, jaga omongan kamu, Ram. Umi ini orang tua kamu. Kamu makin hari makin menjadi anak yang gak beradab ya. Mahmud, kamu masih mau bicara adab sama saya? Ingat, polisi syariah akan membongkar semuanya dan kamu juga akan masuk penjara. Bukan hanya Umi. Maaf, saya harap semuanya tenang dulu. Persoalan Siti ini termasuk persoalan yang serius. Karena ini menyangkut masalah kemanusiaan. Maaf Umi, tolong katakan sejujurnya kepada saya. Apa yang terjadi dengan Siti dan di mana Siti sekarang? Kalaupun Umi tidak mau jujur, tidak masalah. Karena polisi yang akan mengungkap kebenarannya. Iya, saya tahu. Dan saya tidak takut karena saya tidak menculik Siti. Justru saya membantu Siti karena dia berusaha kabur. Saya temukan Siti di jalanan dalam keadaan prihatin. Lalu saya bawa dia ke rumah sakit. Iya, itu yang sebenarnya terjadi. Kalau bukan karena kita, mungkin Siti udah nggak ada. Dan kita juga nggak tahu apa-apa. Dan di saat itu, emang Siti kita temukan udah emang nggak sadarkan diri dengan tubuh yang penuh luka-luka. Ya, bisa aja dia dianiaya seseorang karena dia mau kabur. Mahmud, jadi sekarang Siti ada di rumah sakit. Jawab, Mahmud! Ya. Fatima, kita ke rumah sakit sekarang. Ramzi! Kamu nggak perlu ke rumah sakit. Biar saja agen Fatima itu yang ngurus Siti. Enggak, Umi. Keluarga kita yang paling bertanggung jawab atas apa yang menimpa Siti. Terutama Umi. Ramzi! 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 Alhamdulillah. Akhirnya saya pindah kerja dan keluar dari rumah Umi Hasanah yang begitu banyak kenangan yang sangat pahit dan pedih. Saya memang sudah keluar dari rumah Umi Hasanah, tetapi trauma yang Umi lakukan terhadap saya masih menghantui hidup saya dan mengganggu batin saya. Jadi Anti sudah paham dengan tugas Anti di sini? Insya Allah, Tuan. Saya paham. Ana berharap Anti betul-betul menjaga Ababil anak-anak. Karena anak-anak itu sangat-sangat aktif sekali. Dan Ana tidak mau terjadi apapun sama anak-anak. Apalagi hal-hal buruk. Jadi kalau Anti betul-betul bisa menjaga anak-anak, Ana tidak akan pelit-pelit menaikkan gaji Anti. Baik, Tuan. Aduh Abi, ngapain sih pembantunya duduk di sini? Jadinya Abah Abil jatuh kan? Aduh sakit Bi. Mari saya bantuin. Ya. Ramzi, kamu mau kemana? Lanjutkan dulu makanan kamu, Ramzi. Kamu itu tuli atau apa? Hah? Umi lagi ngomong kenapa kamu ngejawab? Kamu itu makin gak sopan ya? Gak salah bicara kamu. Siapa yang tidak punya belas kasih sama sekali sama perempuan yang baik seperti Siti? Hanya dia seorang asisten. Mahmud, kamu dan Umi yang tidak punya adab sama sekali. Jaga mulut. Kau pikir cuma kamu yang bisa main kasar? Ayo bangun, jangan cuma bisa menyiksa Siti yang gak bisa apa-apa. Kamu kurang ajar banget! Anak durhaka! Cukup! Cukup! Ramzi!
jadi dipengaruhi oleh setan yang ada sama Siti. Istighfar, istighfar Ramzi. Saya yang harus istighfar, Umi. Saya. Umi yang harusnya istighfar. Minta maaf sama Allah, minta maaf sama Siti atas semua yang Umi lakukan ke dia. Pintar. Saya mau minta tolong sama kamu. Saya mau Siti bekerja ikut dengan saya. Apa bisa? Nggak bisa. Saya takut Siti diperlakukan kasar seperti di rumah Ibu Hasanah. Ini berbeda, Fatimah. Saya mau membawa Siti bekerja di kantor saya. Akan saya usahakan. Tapi saya nggak tahu apakah bisa atau tidak. Karena Siti masih terikat kontrak dengan Bapak Abbas. Tuan, Anti sudah berhasil membuat Ababil tenang. Dia nyaman sama Anti. sama-sama Tuan. Itu memang sudah jadi pekerjaan. Nggak bisa Tuan. Saya nggak bisa. Permisi. Cik. Dengar, Ana sudah 1 tahun lagi gak mati sama istri Ana. Ini sekarang. Konek. Siti. Kamu sudah dong nangisnya, Siti. Kamu harus sabar dan kuat menghadapi cobaan ini. Saya benar nggak kuat. Saya benar-benar nggak kuat, Bu. Rami sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Apa? Ramzi ke sini? Iya. Tapi ngapain, Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramzi mencintai kamu, Siti. Aku ini wanita Meskipun saya mencintai kamu, tapi saya nggak bisa sama kamu. Saya nggak bisa melupakan siksaan demi siksaan yang udah dilakukan oleh umi kamu kepada saya. Kamu dan saya nggak akan bisa bersatu. Saya nggak mau kalau nantinya saya sama kamu saya akan disiksa oleh mertua saya sendiri. Mau pulang saya, Bu. Saya mau pulang, Bu. Walaupun hidup saya miskin di kampung saya, tapi hati saya bahagia, Bu. Hati saya tenang. Nggak seperti di sini, Bu. Di negeri yang kaya, tapi saya nggak pernah bisa menikmatinya. Maafkan saya, Ramzi. Tapi saya lebih bahagia berada di tanah kelahiran saya sendiri. Saya mohon, Bu. Ibu maafkan memulangkan saya. Akhirnya saya bisa pulang ke tanah air. Saya sujud syukur dan saya akan meninggalkan penganiayaan demi penganiayaan di tempat saya bekerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Siti pulang sama laki-laki ya, Bu? Pasti dia anak di luar nikah. Ibu sama Bapak apa kabarnya? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iki sopo? Bapak, saya kesini
Selain mengantar Siti, saya ingin melamar dia untuk menjadi istri saya. Ya sudah, ayo bicara di dalam yuk. Ayo Bu, kita masuk. Ayo masuk. Usir Siti dari sini! Usir Siti dari sini! Usir Siti dari kampung ini! Bapak-bapak, ibu-ibu, tenang. Ada apa ini? Kok bikin keributan di sini? Dia sudah membuat aib di kampung kita, Pak! Iya, benar. Usir Siti nggak panas di sini! Sini, apa benar apa yang dikatakan mereka? Tidak benar Pak, tidak benar ini, fitnah. Anak saya ini tidak mungkin melakukan itu. Dia ini mau menikah. Dia yang bohong. Bapak-bapak, ibu-ibu, Siti dan pemuda ini akan menikah. Paling juga hamil duluan, makanya nikah kontrak, iya kan? Hei, jangan sembarangan bicara kamu. Kesabaran saya ini sudah habis sama kamu berdua. Selalu memfitnah tiap hari. Mana buktinya? Atau sekarang kita ke dokter kandungan? Kita periksa apakah anak saya ini hamil atau tidak. Tapi ingat, kalau anak saya tidak hamil, sampean berdua akan saya laporkan ke polisi. Alah, Pak Abu! Paling sampean ini sudah sogok dokter atau bidannya supaya bilang kalau si Siti ini tidak hamil. Dia tahu bapak-bapak, ibu-ibu. Iya, usir Siti dari kampung ini. Usir Siti. Usir nggak panas di kampung ini. Astagfirullahaladzim. Siti. Nuk, bangun, Nuk. Kabur. Ayo, kita bawa ke rumah sakit, Pak. Pak Abu yang membakar lumbung Pak Abu itu sebenarnya adalah Bu Baria dan Mbak Minat. Jadi Baria, sampean harus mengganti kerugian lumbung padi saya yang sampean bakar. Sampean nuduh saya? Ada yang melihat? Si Tolek. Emangnya kalian itu ada si Tolek? Ada Bu, dia merhatiin kita waktu itu. Kenapa kamu tidak bilang? Aku pikir dia kan nggak bisa ngomong Bu. Oh, jadi sampean sengaja membakar lumbung padi saya? Biar saya kelaparan gitu? Sampean juga sudah memfitnah anak saya. Sekarang ikut kantor polisi. Ayo. Ayo. Hei, jangan lari. Ayo. Saya terima nikah dan kawinnya Siti Komariah binti Abu Hasan dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Gimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang kalian sudah sah menjadi pasangan suami istri. Hanyalah padamu. Ramzi sudah seminggu nggak pulang, kemana ya? Aku nggak tahu, Mi. Dia nggak ada kabar. Bentar, Mi. Padamu ku berserah, padamu ku berpasrah. Siapa? Hanyalah untukmu hidupkan di jalanmu. Ramzi nekat menikahi Siti. Umi bangun, Umi. Umi bangun, Umi. Umi bangun. Umi bangun, Umi. Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahul Malik. Sayang, kamu ngirimin foto nikahan kita sama Umi dan kakak kamu. Apa mereka nggak marah? Nggak sempat marah, Umi udah pingsan duluan.